kalau dia fokus dan dia tidak galau dengan interpelasi, ngapain mesti ngumpul-ngumpulin 7 pimpinan fraksi? Kalau toh itu inisiatifnya dari anggota DPRD, kok gendit amat anggota DPRD itu minta-minta diundang? Gagalnya interpelasi DPRD Jakarta kepada Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E menjadi sorotan. Menurut pengamat politik, Anies dinilai tidak siap untuk menjelaskan program kerja Formula E di Jakarta. Ini sebetulnya panggilan hati nurani untuk menyelamatkan keuangan daerah dalam rangka Pemprov DKI Jakarta. Kita dorong khusus dan fokus melakukan penanganan secara baik. Pandemi COVID-19. Saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Ya, sebagaimana narasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Anies, kami akan fokus menangani COVID-19, kita tidak galau dengan interpelasi, tetapi faktanya bertolak belakang dengan apa yang beliau sampaikan. Beberapa hari lalu kita semua dikasih tontonan yang buat saya itu memuakkan, menjijikkan. Dengan bangganya, beberapa ketua fraksi di DPRD DKI Jakarta berfoto-foto sesudah makan malam dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka seperti menantang agenda interpelasi dari PSI dan PDI Perjuangan yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemanggilan terhadap kasus Formula E. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan. Pertama, ketika bicara fokus penanganan COVID, kenapa sih kalau fokus menghambur-hamburkan uang yang begitu besar, triliunan rupiah untuk menggelar Formula E? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia fokus dan dia tidak galau dengan interpelasi, ngapain mesti ngumpul-ngumpulin 7 pimpinan fraksi? Kalau toh itu inisiatifnya dari anggota DPRD, kok gendit amat anggota DPRD itu minta-minta diundang? Ini adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat, karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di kebun sirih, bukan di rumah dinas. Lalu sesudah mereka 7 fraksi itu kenyang, makan malam yang digelar oleh Pak Anies kepada 7 anggota fraksi itu. Jadi ini menandakan bahwa betul-betul Pak Anies panik kok. Pak Anies panik. Kalau tidak panik, ngapain orang cuma mau ditanya aja, ngapain sih? Saya tanya sampean jawab, selesai kok. Gitu. Sekali lagi saya mengatakan bahwa interpelasi ini adalah hak anggota Dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan, dan apalagi kegiatan ini mengembangkan anggaran yang cukup banyak sehingga pantaslah kalau kita ingin mempertanyakan apa yang menjadi hak kita sebagai anggota Dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Hak Dewan dan diproses di Dewan, jadi itu adalah sesuatu yang memang menempel kepada anggota DPRD termasuk, sehingga biarkan itu proses berjalan di internal Dewan, karena itu bukan menyangkut kami. Ini adalah usulan di dalam Dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh Dewan. Kalau diundang, ya kita datang. Tetapi kalau kita suruh mundur untuk menggunakan hak interpelasi, ya nanti dulu lah. Enggak kalau itu. Sampai kemudian harus menggunakan logika kekuatan politik, oligarki tanda kutip untuk membungkam hak memberikan keterangan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Drama baru politik di ibu kota adalah soal acara balap mobil. Kontroversi terjadi antara anggota DPRD DKI Jakarta soal acara ini, sampai-sampai ada wacana interpelasi. Kenapa bisa ada kericuhan di DPRD tentang ini, dan kalau acaranya beneran ada, apa manfaatnya buat Indonesia? Interpelasi adalah hak bertanya anggota Dewan kepada eksekutif berkaitan dengan kebijakan yang mereka lakukan yang dianggap menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Dan semua anggota Dewan tahu bahwa gelaran Formula E itu ketika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Lah kalau BPK sebagai auditor negara sudah memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dan Dewan sebagai lembaga pengawas diem saja, ya salahlah kita gitu loh. Salahlah kita.
Itu hak untuk bertanya, bukan hak untuk menghakimi. Seharusnya eksekutif, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sudah menyiapkan jawaban-jawaban kalau dia memang tidak merasa bersalah. 7 fraksi di luar PSI dan PDIP DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan interpelasi terkait Formula E. Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai pertemuan 7 fraksi DPRD DKI dengan Gubernur Anies Baswedan dianggap melecehkan. Terlebih, pertemuan dilakukan di rumah gubernur, padahal seharusnya dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta. Pihaknya tetap akan memperjuangkan interpelasi di paripurna DPRD DKI Jakarta. Ini adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat, karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di kebun siri, bukan di rumah dinas. Lalu sesudah mereka 7 fraksi itu kenyang, lalu mereka mengeluarkan sikap untuk kemudian menolak interpelasi. Mungkin kalau masih lapar waktu itu belum mengeluarkan sikap. Tetapi bukannya menyiapkan jawaban, Anies malah membangun benteng pertahanan supaya interpelasi itu gagal dengan merekrut para ketua fraksi itu. Ketujuh fraksi itu, catat ya, dari Partai Gerindra, Demokrat, Nasdem, Golkar, PKS, PAN, dan PKB P3. Mereka semua bersekongkol untuk menggagalkan hak bertanya atau interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Bukan interpelasi, yang penting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik, kondisi pandemi tertangani, dan kemudian kita bisa maju menjadi kota yang lebih tangguh. Ini persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali, justru malah kita lebih fokus pada lagi sibuk-sibuk menangani COVID, kita akan terus sibuk mengurusi COVID sampai tuntas dan sampai semua warga Jakarta bisa kembali beraktivitas dengan selamat. Maka berdasarkan itu kami bersepakat dengan 25 anggota Dewan fraksi PDI Perjuangan dan PSI mengajukan hak interpelasi. Potensi kerugiannya sudah ada di depan mata. Secara de jure itu tidak dibenarkan anggota DPRD rapat dengan gubernur di rumah gubernur, harus di kebun siri, dan itu adalah merendahkan martabat, merendahkan kepercayaan rakyat yang diperoleh mereka, yang harusnya mereka bela. Sekali lagi saya mengatakan bahwa interpelasi ini adalah hak anggota Dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan, dan apalagi kegiatan ini mengembangkan anggaran yang cukup banyak, sehingga pantaslah kalau kita ingin mempertanyakan apa yang menjadi hak kita sebagai anggota Dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Bukankah seharusnya anggota Dewan sebagai legislatif fungsinya adalah mengawasi apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI sebagai eksekutif? Kalau si pengawas akhirnya bergandengan tangan dengan yang harusnya diawasi, bukankah ini semua adalah kesalahan besar dalam melaksanakan fungsi pengawasan? Yang bikin pro dan kontra adalah karena sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan ngeluarin instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021. Dalam instruksi itu, Anies jadiin Formula E sebagai salah satu poin dalam isu prioritas perencanaan dan keuangan. Sementara di masa pandemi, beberapa pihak merasa nggak pantas kalau acara balap mobil dijadiin isu prioritas daerah. Anies Baswedan menerbitkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 49 tahun 2021. Melalui instruksi tersebut, ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada Juni tahun 2022. Salah satu penghamburan uang paling nyata oleh Anies Baswedan adalah penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E pada Juni nanti di wilayah Monas. Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Tendensi politik enggak. Kami jamin bahwa tidak ada urusan politik. Ini urusan bagaimana Pemprov bisa membuat skala prioritas. Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk menggelar Formula E. Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan
sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan, tetapi anggarannya dibebankan kepada Dinas Pemuda Olahraga. Ini sangat menyulitkan kami ketika kami melakukan kontrol, kami mengadakan rapat dengan Dinas Pemuda Olahraga, mereka tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggungjawaban yang jelas. Badan Pemeriksa Keuangan hasil auditnya menemukan sejumlah masalah soal dana pembayaran Formula E tersebut. Ini kan dipicu oleh Inkup, gitu loh. Berawal dari Inkup, Pak Gubernur membuat instruksi bahwa Formula E menjadikan prioritas kedua dalam pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta. Oke, baik. Nah, harusnya kan kita fokus bagaimana melakukan pengentasan persoalan COVID-19, pemulihan ekonomi bagi UMKM kita yang saat ini sedang terpuruk akibat COVID-19, harusnya itu. Dalam temuannya, BPK merinci pembayaran fee yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E mencapai 560 miliar rupiah lebih. BPK juga mencatat Pemprov DKI juga telah membayar bank garansi senilai 22 juta pound sterling atau setara 423 miliar rupiah. PT Jakpro juga telah menarik bank garansi yang telah dibayarkan. Penarikan bank garansi dilakukan karena gelaran Formula E ditunda akibat pandemi COVID-19 yang masih mewabah di DKI Jakarta. Ketika bicara Formula E 100% gerogotin APBD kita. Hampir 5 triliun yang harus kita gelontorkan untuk gelaran Formula E, Mbak. Itu loh, selama 5 tahun. Hampir 5 triliun. BPK juga menilai PT Jakpro belum maksimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO soal pembayaran. Yang terakhir, BPK menilai belum ada kejelasan soal pembagian pendanaan yang bisa membebani APBD DKI. Coba kalau 5 triliun itu kita konversi untuk membenahi kota Jakarta, mungkin Jakarta sudah akan jauh lebih benar. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya kita dorong. Kenapa Anies Baswedan memaksakan Formula E harus jalan terus dengan segala risikonya? Bahwa ke depan kita akan komitmen untuk menjaga lingkungan, ya. Bahwa ke depan kita akan menjaga lingkungan, bagaimana kendaraan kita supaya tidak menimbulkan polusi, ya. Karena uang yang sudah dibayarkan pakai duit negara itu nggak bisa ditarik lagi. Kalau Formula E-nya nggak jadi, uang yang hampir 1 triliun rupiah itu hangus. Dan kalau itu hangus, itu akan jadi temuan yang akan merepotkan posisi Anies Baswedan. Dia harus bertanggungjawabkan dana APBD itu kepada negara. Kendaraan baterai menjadi lebih baik, ya. Tetapi, jangan sekarang. Tahan dulu. Tahun 2023 kan bisa. Kalau seandainya kondisi rakyat Jakarta perutnya sudah baik. Karena itulah dengan segala resiko, meski harus tebar-tebar pesona, Anies ingin menggolkan Formula E ini dengan segala cara, termasuk merangkul anggota-anggota dewan yang ada. Kalau nggak bisa dirangkul, ya digertak. Pokoknya misinya tetap harus terlaksana.